Hai semuanya, balik sama Arik. Selamat datang di video keempat, Introduction to Programming. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai loops pada Python. Dan tidak hanya ada loops juga, nanti kita akan berkenalan ya dengan comment, break and continue. Lalu kita ada hands-on juga mengenai penggunaan for loops dan while loops ya. Jadi nanti kita akan tahu gimana sintaks dari for loop dan while loop dan pemakaiannya seperti apa ya. Oke, di sini aku akan jelasin sedikit mengenai loop. Jadi loop atau perulangan itu memungkinkan kita untuk menjalankan blok kode yang sama berulang kali. Nah, ini itu sangat berguna ketika kita perlu melakukan tugas yang berulang-ulang, seperti memproses elemen dalam suatu list atau koleksi dan menjalankan perintah yang sama beberapa kali. Jadi instead of kita menuliskan perintah yang sama beberapa kali ya dalam code, misalkan kita kopas code-nya berkali-kali, kita bisa menggunakan fungsi loop ini. Ada dua jenis loop pada Python, itu ada for loop dan ada while loop. Nanti di slide selanjutnya aku akan jelaskan mengenai sintaks serta cara use case-nya ya, penggunaan kedua loop ini seperti apa. Sebelum ke situ, di sini teman-teman juga perlu tahu ada comment yang sering terlibat dalam loop ya. Itu ada penggunaan break dan continue. Biasanya comment ini itu dibungkus dalam suatu conditional statement. Jadi biasanya ada suatu if gitu ya. Yang jika if-nya itu terpenuhi, kondisinya terpenuhi, maka comment ini akan dipanggil. Nah, break ini itu berfungsi untuk menghentikan loop sepenuhnya. Jadi ketika comment break itu dipanggil, nanti code yang dijalankan itu akan keluar ya dari loop. Tapi kalau untuk comment continue itu digunakan untuk melewati iterasi. Jadi ketika kita jalankan comment continue, nanti loopnya tidak langsung keluar, tapi hanya dilewati saja iterasi di loop tersebut. Dan dilanjutkan dengan iterasi berikutnya. Nah, yang pertama, ini kita ada for loop. Jadi for loop itu cocok untuk digunakan jika kita mengetahui jumlah perulangan yang diinginkan pada suatu blok kode tertentu. Misalkan kita ingin melakukan print elemen yang sama 10 kali, dan kita tahu ya berarti jumlah perulangannya ada 10, itu biasanya lebih cocok digunakan for loop ya dibandingkan while loop. For loop juga cocok digunakan untuk mengiterasi suatu koleksi. Nah, buat teman-teman yang baru dengar ya, koleksi di Python itu adalah tipe data yang berisi serangkaian elemen. Di sini contohnya itu ada list, ada tuple, dan ada dictionary. Mungkin nanti di video selanjutnya akan ku kenalkan juga ya terkait tipe data koleksi ini. Iterasinya itu biasanya dilakukan kalau kita ingin melakukan pengubahan ya, atau kita ingin mengakses elemen di koleksi. Mungkin di sini kita akan langsung contoh ke for loop sederhana. Oke. Di sini ada contoh code yang menggunakan for loop ya. Kalau teman-teman lihat, di sini itu kita mulai dari keywordnya for yang menandakan awal dari for loop. Kemudian di sini itu ada i. I itu di sini berperan sebagai variabel iterator ya, atau looping variable. Nah, nilai i ini itu akan bertambah seiring waktu jika blok kode yang ada di for loop itu selesai dieksekusi. Jadi jika kode yang ada di sini selesai dieksekusi, nanti nilai dari i ini akan bertambah. Kemudian di sini itu adalah range ya. Range ini itu adalah fungsi pada Python ya, fungsi bawaan yang digunakan untuk menampilkan urutan angka tertentu. Dan di sini ada argumennya 5, artinya total angka yang akan ditampilkan itu ada 5. Tapi dia startnya dari 0. Jadi berarti angka ditampilkan itu ada 0 sampai 4 ya. Nah, mungkin di sini biar teman-teman sedikit kebayang ya mengenai fungsi range itu seperti apa. Aku coba lihat isinya. Sini bisa kita convert ke list dulu ya, range-nya itu seperti apa. Lalu kita coba print. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, ini ada range 5.
itu dia isinya total ada 5 angka, tapi dimulainya dari 0 ya secara default. Jadi isinya itu ada 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau teman-teman perhatiin, variabel i yang ada di sini itu nanti akan mewakili koleksi dari si range. Jadi i-nya itu akan start dari 0, kemudian ketika blok kode di dalam loop-nya itu selesai dieksekusi, i-nya itu nanti akan berpindah ke 1, berpindah ke 2 sampai semua elemen diiterasi ya sampai ke 4. Jadi di sini harusnya ketika kita melakukan print ya dengan range 5, karena isi range 5-nya seperti ini, kita akan menampilkan angka dari 0 sampai 4 ya. Kita coba run programnya. Oke, di sini sudah terlihat outputnya ya. Jadi dia dari 0 sampai 4. Nah, kita sekalian bahas juga gimana sih sebenarnya penggunaan continue dan break pada for loop ya. Di sini sudah aku siapkan juga contoh code-nya. Ini kita coba iterate sampai ke 10, dan di yang pertama ini kita lakukan continue, dan di yang kedua kita lakukan break. Mungkin biar teman-teman paham di sini. Jadi di sini itu ada if ya, conditional statement. Jika nilai i itu yang tadi ke print itu ya, i itu bernilainya itu sama dengan 3, maka kita akan jalankan command continue. Kemudian kita melakukan print i ya, setelah if ini dijalankan. Karena sesuai yang ada di slide tadi, kalau teman-teman ingat, continue itu berfungsi untuk melewati iterasi. Jadi karena dilewati iterasinya, jadi flow code-nya itu dari if sini, dia langsung balik lagi ke for. Dia nggak menjalankan blok kode yang di bawahnya. Otomatis kalau kita set di i sama dengan 3, kita continue sebelum kita print, maka program tidak akan sempat untuk melakukan print ya, karena langsung di continue lanjut ke for selanjutnya. Jadi harusnya kita coba jalanin aja biar kebayang. Nah, kurang lebih outputnya seperti ini. Kalau teman-teman perhatiin, di sini tidak ada angka 3 ya, tidak ke print angka 3. Kenapa angka 3-nya tidak ke print? Karena di sini kita lakukan command continue. Jadi printnya belum sempat dijalankan, listnya lanjut ke iterasi berikutnya ya, ke i sama dengan 4. Gitu. Nah, apa yang terjadi jika command yang sama, jika program yang mirip serupa gitu ya, tapi kita ganti command-nya menjadi break ya, bukan continue. Ada yang bisa tebak? Kalau kalian ingat di slide sebelumnya, break itu berfungsi untuk menghentikan loop ya. Jadi kalau dijalankan nanti kurang lebih seperti ini. Oke. Di sini di start dari i-nya sama dengan 0 ya. Lalu lanjut i-nya sama dengan 1, lanjut di print, lalu lanjut lagi balik ke for, i-nya sama dengan 2, balik lagi ke for. Ketika i-nya itu sama dengan 3, dia memanggil command break dan seluruh loop itu akan dihentikan. Makanya yang ke print itu hanya 0, 1, 2, lalu dia keluar dari loop. Jadi kurang lebih seperti itu ya perbedaan antara continue dan break. Nah, kita coba lanjut. Next-nya itu adalah while loop. Sebelumnya kita udah tahu gimana cara pakai for loop. Nah, untuk while loop itu cocok digunakan jika kondisi penghentian itu tidak diketahui. Biasanya kita itu tidak tahu berapa banyak iterasi yang diperlukan, dan loop itu harus terus berlanjut hingga suatu kondisi itu terpenuhi. Nah, biasanya kondisi terpenuhi ini itu bisa berupa input dari pengguna, bisa juga berupa perubahan status variabel, dan lain-lain ya. Biasanya misalkan ada program ya, dia melakukan apa gitu ya, dan dia akan terus-menerus melakukan command program yang sama gitu ya, sampai kondisi yang di awal ini terpenuhi. Kalau kondisinya sudah terpenuhi, baru dia keluar dari loop dan menjalankan program yang lain yang di bawahnya. Mungkin contohnya nih kita coba aja di sini. Nah, di sini aku sudah buat contohnya. Ini program untuk simple password checker ya. Jadi dia melakukan cek berdasarkan password yang dimasukkan, diinput oleh user, dan password yang sudah tersimpan sebelumnya. Di sini coba aku jelasin ya per baris kode. Di baris kedua ini kita memasukkan input dari user ke variabel password. Jadi password ini variabelnya bertipe data string. Kalau teman-teman lihat nih ya, ada tipenya string.
dan dia merupakan input dari user. Kemudian di sini kita punya variable string lagi bernama save password atau password yang sudah tersimpan. Lalu ini adalah sintaks untuk while loop-nya. Di sini ada keywordnya yaitu while yang menandai mulainya loop. Lalu di sini ada conditional statement ya, yang dijadikan acuan bahwa kondisi ini tuh jika kondisi ini terpenuhi maka loop akan selalu dijalankan. Di sini kita minta input dari user, lalu kita membandingkan di sini apakah password yang diinput oleh user itu sama gak sih dengan password yang sudah tersimpan. Oh ya, buat teman-teman yang baru lihat simbol tanda seru sama dengan, ini artinya tidak sama dengan ya. Artinya itu sebenarnya tidak sama dengan. Jadi kita bandingkan ya. Kalau passwordnya tidak sama dengan save password, password yang tersimpan, kita menampilkan output kalau passwordnya itu adalah salah. Dan kita meminta user untuk melakukan input kembali passwordnya. Jadi dia akan berulang terus, akan meminta terus ke user sampai user memasukkan password yang benar. Nah, jika password yang itunya benar, sama ya dengan save password, otomatis kondisi ini tidak terpenuhi. Karena kondisi ini tidak terpenuhi, maka program akan lanjut memprint yang baris yang selanjutnya ya, yaitu yang berhasil login. Dan program akan selesai dijalankan. Oke, kita coba run aja programnya. Di sini save passwordnya Arik Ganteng ya. Misalnya kita tulis Arik Pintar. Nah, pas di sini ada output passwordnya itu salah. Dia masuk ke while loop-nya. Lalu di while loop ini dia meminta input lagi ke user. Misal kita masukin lagi Arik Baik. Salah. Kalau kita berhasil memasukkan password yang benar ya, kan di sini ya Arik Ganteng. Oke, di sini dia berhasil login dan programnya selesai dijalankan karena dia sudah berhasil keluar dari loop ya. Jadi kurang lebih seperti itu sih penggunaannya. Kalau while loop biasanya ciri paling utama dia itu ada conditional statement-nya. Oke, mungkin sekian dari aku terkait penjelasan loop pada Python. Loop ini bakal dipakai terus-terusan ya, sama seperti conditional statement dalam program kalian. Jadi ada baiknya konsep-konsep dasar seperti ini itu kalian coba latih terus ke depannya. Oke, mungkin dari aku udah cukup. Thank you teman-teman yang udah nonton. Kalau kalian suka, kalian boleh like, share, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan tetap semangat ya belajarnya.